Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, aku hendak bertanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus memandang orang itu, dan dengan penuh wibawa menjawabnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih adalah hukum yang utama dalam hidup kita. Perintah hukum yang pertama tentang mengasihi Allah merupakan rujukan dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sedangkan hukum yang kedua tentang mengasihi sesama dirujuk dari kitab Imamat bab 19 ayat 18 yang berbunyi, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua hukum Taurat ini merupakan pusat dari hukum Taurat. Kita akan mendapat kerajaan surga ketika kedua hukum Taurat ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Dengan hukum Taurat di atas, Yesus ingin menegaskan bahwa dasar hidup orang beriman adalah kasih, di mana kasih merupakan hal yang utama dari semua hukum yang diajarkan Tuhan dalam Taurat. Kasih kepada Allah dan kepada sesama dengan segenap hati, jiwa, dan budi haruslah kita curahkan sepenuhnya. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang ditunjukkan Allah dengan mengorbankan putranya Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ini adalah kasih Allah yang paling besar untuk kita, umat manusia. Kasih kepada Allah juga harus berbuah terhadap kasih untuk sesama kita. Karena kasih kepada sesama merupakan bentuk nyata yang kita tunjukkan kepada Allah. Jika kita memusuhi sesama, maka kita juga secara tidak langsung memusuhi Allah. Ketika kita menolak sesama untuk hidup dalam kasih, maka kita juga sedang menolak Allah, di mana Allah yang menciptakan sesama kita sama seperti kita. Banyak contoh yang dapat kita lakukan untuk sesama dalam hukum kasih ini. Misalnya memberikan perhatian kepada sesama kita, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, memberikan semangat hidup ketika mereka sedang putus asa, mendoakan mereka ketika membutuhkan rahmat dalam hidup. Ini merupakan contoh yang nyata dan baik untuk kita laksanakan dalam menjalankan hukum kasih yang sesungguhnya. Kasih merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya daripada bentuk tindakan kejahatan yang sering kali kita lihat. Sebagai murid Yesus, kita diajak untuk mau dengan sungguh-sungguh dan rela hati mewujudkan hukum kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dikuatkan dengan rahmat pertolongan Allah,
mewujudkan kasih yang nyata kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam lain kesempatan. Berkah dalam. Tuhan memberkati.